Mubeng kabeh engko tak agendakan November ning Wonogiri. Tak ngomong Petra. Oke. Pagi mie ayam 5 Pak. Siap. Intel, Indomie telur. Pas ke sana itu tutup Pak ya Pak Cici ya. Sebentar, aku tuh penasaran. Eh, ini saya tuh masih ada nomor yang tulisannya menuju puncak tuh siapa ya? Nah itu tukang bakso itu. Alah. Siap, saya Pak. Hanya saya apa tuh? Oh, Greg. Ya, sambil nunggu temennya kita mulai ngobrol. Dulu Pak Mbak Ferry saat tidur itu habis menguap tadi. Ada yang pengen memicu obrolan, kalau enggak, saya tak. Teman-teman sudah baca dokumen SFDR, SDGs, dan berbagai dokumen perubahan iklim belum? Belum. Nah, kalau misal ini kan ngobrolnya tentang itu ya. Eh, Kalau tiga hal itu ada SFDRR, ada SDGs, ada API, lantas ada manajemen risiko. Dari tiga hal itu yang sebagai alat baca paling gampang berurusan dengan risiko itu yang mana ya? SDGs mungkin Pak. SDGs. Iya, jadi eh, kenapa kaitannya dengan menuju puncak tadi? Apa hubungannya itu? Kok jadi SDGs? Kok SDGs ya yang paling apa penting? Jadi kira-kira ada pertanyaan, kementerian lembaga mana yang nggak berurusan dengan SDGs atau provinsi, kabupaten, kota, desa mana yang nggak berurusan dengan SDGs? Ada nggak? Atau yang paling nggak hubungan gitu? Nggak ada Paling Mas. enak anu, kementerian lembaga gitu. Seharusnya nggak ada Pak. Nggak ada. Seharusnya semuanya toh. Iya. Nah, hmm, terus eh, kalau lah kok bisa gitu? Gimana?
kok bisa semua kementerian lembaga dan ini menjadi eh, berhubungan dengan SDGs, bertanggung jawab, pertanggungjawabannya, apa tusinya itu berhubungan dengan SDGs. Ngapain gitu misalnya? Karena tujuan tujuan akhir dari aktivitas yang dilakukan itu untuk menuju pembangunan berkelanjutan itu, Mas. Jadi ke Iya, SDGs itu iya. apa kalau bahasa Arab itu waldatun toibatun itu ya. Kalau di bahasa wayang itu SDGs itu refleksi per- apa? Di situ itu SDGs. surga, Mas. Hah? Surga. Ah enggak, surga lebih dari itu ya. Wah, nggak bayar kalau Enggak, gitu. itu kan ideal ya, kondisi ideal yang diinginkan gitu loh ininya, Ya, Mas. ya. Kalau Jadi SDGs. Iya, kalau kalau SFDRR itu kan penekanannya lebih perubahan paradigma dari respon ke pengurangan risiko bencana gitu ya. Dari hmm, menunggu itu kemudian aktif kan gitu. hmm, Kalau kajian risiko itu kan tool, alat ya, hmm, alat untuk mengkaji risiko. Kalau kajian perubahan iklim itu adalah spesifik untuk mengkaji dampak perubahan iklim akibat hidrometeorologi. Jadi kalau SDGs itu adalah kerangka besar, jadi kondisi ideal yang dicapai, parameter-parameternya itu gitu Mas, pasti Mas. ya, jadi SDGs itu menuju puncaknya itu ya ini SDGs tadi. Ini namanya bisa ganti, Pak. Nanti diganti menuju puncak ganti SDGs, Pak. Eh, Pak Ki, artinya menjadi eh, menariknya kan gini. Oke, tujuan dunia ini disepakati SDGs. Ya. Tujuan kemakmuran. Jadi kalau di wayang itu Gemar Ripah Jinawi itu di situ. Nah, kita nggak membahas perangkat perangkat membangunnya gitu. Jadi kira-kira bagaimana proses menjadikan SDGs itu nggak kita nggak bahas. Tapi yang menarik sebenarnya karena SDGs itu banyak, maka dipilah atau dikelompokkan eh, menjadi kayak klaster kayak gitu. Nah, itu eh, pembagian sektoral. Nah, kalau di dalam kepemerintahan, kita mendengar ada Menko ya. Ada berapa Menko ya kita tuh? Dulu tuh Menko itu cuma dua. Kementerian yang dikoordinatori oleh eh, siapa itu? Eh, Maritim itu, Luhut, Pak. Pak Luhut ya. Jadi kalau saya berguru dulu Kementerian Menko itu hanya dua. Satu Menko-nya Pak Luhut, kedua Menko lainnya. Jadi artinya banyak beban urusan di situ. Nah, eh, tentunya menjadi menarik kan seperti ini. Kenapa ya terjadi ketidakadilan beban koordinasi? Jadi ada Menko A, B, C, D, nanti teman-teman eh,
coba cek gitu. Eh, untuk mencapai tujuan gitu. Terus di sisi lain, kalau misalnya pembangunan berkelanjutan itu jadi kondisi ideal yang diharapkan, pertanyaannya kenapa eh, pembagian pemandatan kementerian lembaga itu nggak kayak SDGs saja? Karena satu indikator itu nggak mungkin dicapai oleh satu kementerian, Mas. Hmm? Karena satu indikator itu nggak bisa dicapai hanya satu kementerian. Oh Nah, nanti itu berkaitan antar kementerian kan. Misalkan kayak ya, bebas kelaparan, hmm, dimandatkan ke Menteri Pertanian, misalkan itu kan, Kementan. hmm, Tapi kan masih ada kaitannya dengan apa infrastruktur, hmm, jaringan irigasi, kemudian kaitannya dengan ketersediaan pupuk, hmm, terus terkaitan dengan apa eh, lingkungan ya, hmm, pencemaran lingkungan gitu kan. Itu hmm. kan tidak bisa hanya dicapai satu kementerian sehingga masing-masing kementerian itu akan mencapai secara keseluruhan atau berkontribusi pada pencapaian itu sesuai dengan tupoksinya, Mas. Dan dia akan mencapai itu gitu loh, Mas. Oke, Sehingga tidak bisa dipasrahkan satu kementerian gitu. jadi eh, ternyata ketika misalnya 17 itu poin satunya itu nggak bisa dipakai, bahkan eh, ada pembagian yang lain untuk mencapai tujuan. Meskipun misalnya di SDGs itu eh, dikelompokkan juga gitu ya, sing berurusan dengan sosial, ekonomi, lingkungan, eh, hukum dan tata kelola. Nah, sekarang nek dibalik API dan SLDRR itu representasinya PRB, itu ada alat, proses, cara, strategi untuk mencapai tujuan. Nah, kalau SDG yang dicita-citakan itu membangunnya dengan berbagai kementerian lembaga eh, terlibat untuk mencapai tujuan gitu. Terus kira-kira kementerian lembaga itu cukup melakukan hal serupa nggak ya dalam meredam upaya-upaya sehingga kegagalan SDGs itu nggak tercapai. Jadi mungkin kalau teman-teman nih di kementerian lembaga itu gitu ditanyai apa sih gunanya kementerian lembaga teman-teman tuh untuk membangun mewujudkan SDGs gitu. Wah itu kan mesti ngomong berbusa-busa banyak gitu ya. Bagian mana aja gitu. Apakah satu, apakah tujuh, apa tujuan 11, apa kayak gitu. Lantas, nah itu untuk mewujudkan. Tapi kalau untuk eh, meredam, misalnya gitu, itu eh, effortnya serupa apa enggak ya di kementerian, lembaga, para pihak gitu.
memastikan SDGs itu terjadi, gitu. Ya kan, kalau di pembangunan oke nih. Kalau di eh, SDGs, kalau di apa SFDRR gimana ya? Terus juga kok akhirnya kalau di APPRB, ya artinya bahwa menyeimbangkan PR, menyeimbangkan peran eh, meredam hal-hal yang kontraproduktif dengan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini dilakukan nggak ya? Ada nggak ya? Kalau ada di bagian mana contohnya? Kuwi ning nggon kementerian, ning nggon ini jadi eh, artinya untuk setiap urusan untuk mencapainya seperti apa, untuk meredamnya seperti apa. Itu sama kira-kira ditanya perangkat yang digunakan untuk meredam kegagalan sebagai menjalankan mandat SFDRR dalam setiap eh, kementerian lembaga atau provinsi, kabupaten, kota itu eh, ada nggak? Kalau enggak itu boleh nggak dibilang wah ini nanti jadi kayak ada gas tanpa rem ini. Nek mau apa eh, menyampaikan secara kasar gitu, mungkin nggak? Dia kira-kira begini, hmm, nyambungnya SFDRR dengan SDGs itu yang kelihatan di mana sih? Dan yang nggak ada itu di mana? Itu. Nah ini yang ingin tak tak apa mintakan itu pemikiran teman-teman. Eh, ada 17 SDGs gitu. Ada mandat-mandat pelaku gitu, di dalam SFDRR. Jadi siapa melakukan apa, mulai dari pemerintah lembaga usaha, sementara dipahami 5 elik itu.
lantas ada strategi-strategi yang API juga misalnya. Nyambung nyatanya ke SDGs di sebelah mana? Jadi ada nggak sih sebenarnya yang eh, lebih bertanggung jawab untuk memastikan mengawal agar di masing-masing SDGs itu berkepastian sampai itu tim nyambungkan hmm, antara keinginan mencapai SDGs dan mandat yang perlu dilakukan oleh SFDR dan API. Dan itu sama dengan API PRB sih. Kayak gitu. Nah, jadi eh, tolong teman-teman apa pastikan gitu. Misalnya, nah, sementara ini kita eh, diskusikan misalnya tadi di oke SDGs itu ada kelompok-kelompok pembagian yang sosial ekonomi lingkungan dan hukum. Lantas di iklim itu eh, adaptasi perubahan iklim ada kecenderungan strategi-strategi. Kita mesti sering dengar, wow, kaitannya energi terbarukan, pertanian adaptif, apa lah yang ada itu, pola hidup sehat, apa pengelolaan hutan berkelanjutan, apa pengelolaan gas, gitu. Dan macam-macam yang dilakukan oleh eh, kementerian lembaga dalam rangka API. Ntar juga ada yang ternyata bisa dilihat dengan SDGs. Kan pertanyaannya selalu, itu dilakukan nggak ya? Jadi nyoba mencari itu eh, sebaiknya terus gimana ini? Itu ya Pak, pengantar ngobrol buat teman-teman eh, ngoprek. Nah, terserah membagi apa, membagi apa itu nih, paket ngobrolnya itu masing-masing teman dijatah berapa SDGs gitu ya boleh. Atau sebagai pengelompokan kecenderungan SDGs sosial ekonomi lingkungan hukum juga nggak apa-apa. Tapi bagaimana sih eh, para pihak itu memastikan dia terwujud sebagai mandat SFDR dan API. Jadi kira-kira para pelaku itu harus ngapain ya agar
SDGs itu berjalan. Nah, pertanyaan berikutnya tentunya di level kementerian, lembaga itu eh, ada nggak sih bentuk nyata sebagai sebuah kementerian, lembaga, kabupaten, kota gitu ya, kegiatan, program. Nyambungnya nanti sebenarnya lebih ke hmm, jebakan Batman rencana penanggulangan bencana. Ya. Sependek pemahamanku tuh gitu. Hadir lebih kental ke hal-hal yang apa berurusan dengan darurat. Tapi yang lebih ke hilir dengan alat baca SFDR dan API terhadap SDGs itu nggak baca eh, dengan baik. Nah, kalau ke pemerintah kita bisa nabrakkan ya, ke NSPK atau SPR. Tapi ini kan nggak harus pemerintah gitu. Itu satu sisi. Ada hal yang lain kan, pelaku-pelaku yang lain. Nah, menariknya kan juga pelaku yang lain itu juga eh, alat menjadikan mandat itu juga belum ada. Nah, ini pancingan obrolku dengan pertanyaan itu gitu. Aku ketemunya kan hanya hari ini dan besok ya. Jadi besok pingsut silakan kira-kira minggu depan itu. Hmm, mungkin 2 atau 3 kelompok itu menyampaikan. Sekarang ini dibagi dulu aja eh, target SDGs-nya yang sebenarnya terserah mau didiskusikan nanti mau individu gitu ya. Kalau individu berarti kalau sekarang ini ada 24, satu orang satu SDGs. Ya, tapi ada yang dua gitu ya. Berapa orang dua SDGs. Atau nah, satu SDGs ada berapa orang gitu. Ya, pembagian. Atau dibagi kelompoknya berdua-berdua gitu. Jadi nanti ada yang dapat 2 SDGs. Dibagi aja. SDGs dipakai alat baca untuk memastikannya lewat API dan SDR. Baik sebagai konsep maupun sebagai eh, program yang dijalankan oleh para pihak itu gitu. Enggak hanya apa, pemerintah. Nanti ini buat eh, minggu depan beberapa dari teman-teman menyampaikan hasil alat bacanya. Tapi ini buat PR. Besok itu kita akan ngobrol tentang kajian risiko. Akan ngobrol tentang rencana penanggulangan bencana. Ya. Sambil mencermati gitu. Nyambung nggak sih antara pernik-pernik kajian risiko dalam kerangka alat dan tindakan yang kita lakukan
dengan SDGs-nya sendiri gitu. Jadi wah, nanti kayak nggak nyambung gitu misalnya. Nanti kita lihat aja. Kalau nyambung ya seberapa nyambung, kalau nggak nyambung seberapa eh, nggak nyambung. Kira-kira itu teman-teman Ibu Bapak. Ya. Jadi minggu depan semuanya sudah pernah membaca SDGs, terutama yang dimandatkan, dan sudah membaca SFDR dan berbagai eh, apa pengertian, pemahaman, dan bacaan API secara konseptual gitu. Lantas melihat bagaimana pelaksanaan pewujudan SFDR. Ya. Karena kalau misalnya ngomongin konseptual kan, misalnya API itu menjadi alat baca sistem kehidupan yang berubah dalam konteks perubahan iklim. Nah, di apa saja itu terganggu, terpengaruh. Terus bagaimana para pihaknya melakukan itu gitu. Bagaimana mengurangi kerentanan terkait iklim dan tidak. Ini kan jadi PR. Saran saya satu kelompok itu 2 atau 3. Sehingga nanti dibagi habis edisinya untuk dibaca dengan tadi API dan ASAPDR. Pak, izin bertanya, untuk SDGs-nya kan tadi 17, jadi kita minimum ambil 2. Itu bebas pilih aja ya Pak, SDGs-nya mau yang mana Ya yang kira-kira dibahas. dibagi rata, jangan sampai ada SDGs yang nggak kebaca. Oh, iya siap Pak. Ya, ini nanti kalau saya keluar silakan dibagi, diobrolkan gitu. Jadi pembagian kelompoknya, pembagian SDGs-nya, mungkin bisa sesuai dengan eh, kelembagaan atau hobinya itu terserah aja. Ya. Ini kan belum diputuskan itu kan. Nah, terus kalau udah dibaca, nanti buat dia diinget-inget gitu ketika bahas besok. Oh ini kayaknya ada yang belum pas nih. Wah kalau ini, wah ini udah cocok betul ini. Sesuai ini bisa buat. Artinya kan kembali. Kalau di Pak Suharsono kemarin pasti ada cerita tentang konteks gitu. Nanti tahu-tahu ketika kita mau mengelola risiko itu kita lupa konteksnya gitu. Konteks pelaku ke ini. Nah ini kan di dalam gedenya konteksnya itu kan pembangunan alat bacanya tadi yang ideal disederhanakan dalam bentuk SDGs itu. Gitu ya. Sambil saya mengingatkan, jangan lupa ini kan rada banyak ini ya, urusan ekskursi. Kapan waktu break bersama yang bisa dilakukan. Siapa tahu Pak Jaka lupa ngingetin. Demikian, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, selamat menikmati. Pak, Ya, izin Pak. Pak, yang waktu kemarin kan kita tugasnya adalah dari kajian KRB, RPB berdasarkan suatu wilayah dan kita mengecek dari SFDRR sama SDGs sama API-nya Pak.
ini tugas yang berbeda atau tugas yang sama, jadi analisanya di satu daerah yang kita pilih itu, Pak. Izin. Kalau ya yang tugas kemarin kan lebih pada ngecek wilayahnya ya. Iya, itu enggak? Iya, berdasarkan wilayah dan mandat tiap lembaga dari kami, makanya kita satu kelompok itu 3 orang terdiri dari berbagai lembaga. Ah, terus Lalu kita lihat mandat apa, lalu izin Pak. Kita pertama adalah diskusi tentang lintas lembaga, lalu analisa dokumen strategisnya dari satu wilayah tentang RPB, KRB, SFDRR, SDG sama API, lalu highlight bagian penting sama identifikasi mandat helixnya, sama sambungkan tentang dengan strategi PRB dan pembangunan berkelanjutan. Belakang mobil. Itu ada mana sih? itu sudah dilakukan. Ntar kalau lu keluar ada apa-apa, iya Pak. 24 jam. Iya. Itu sudah dilakukan. Iya, itu kita ambil satu wilayah, analisa wilayah KRB yang ada dokumen KRB, RPB, seperti itu Pak. Terus kita analisa berdasarkan SDG, Nah, udah jadi, SFDR. udah. Berdasarkan analisa itu berdasarkan kewilayahan. Jadi seperti itu Pak. Aku sebenarnya enggak. Kalau syukur kalau sudah ada kewilayahan. Jadi gini, kalau udah ada gitu, tinggal jalanin diskusinya dong. Iya, tinggal presentasi Pak. Diskusi presentasi. Aku lupa ya. Atau gini Mas, nyambungnya nanti di yang ini memahami konsep secara umum untuk masuk ke apa penilaian atau tadi integrasi antara SDGs apa namanya SFDRR, bagaimana kemudian itu diimplementasikan di dalam Suruhmu alon ya? pembangunan daerah gitu loh Mas, ngeceknya ke dokumen-dokumen itu sejauh mana kemudian itu terimplementasi gitu. Sebenarnya semula siang ini tak pengen menajamkan SDGs dan SFDR-nya aja. Tapi kemarin teman-teman udah nyambungnya ke sana. Tadi ya tinggal menyajikan dong. Udah dapet barangnya. Ini kalau sudah ada ya dokumen KRB, RPB itu udah ada, lantas udah mencermati gitu. Berarti minggu besok tinggal menyampaikan itu aja. Jadi kayaknya nggak nggak harus dibagi beberapa SDGs biar nggak double-double. Tapi yang penting yang dibaca itu adalah bagaimana komponen SFDR yang multi helik itu ruang perannya di dalam SDGs. Jadi
ada kesan yang ngurusi SDGs memaksa pembangunan harus terjadi gitu, itu nggak multi helik. Gitu. Nah, terus yang mengawal itu juga nggak multi helik. Gitu. Nah, padahal harusnya itu gitu. Jadi kalau kemarin udah ada per wilayahnya, kita lanjutin itu aja. Tapi tambahannya coba cek bagaimana sih multi helik itu bekerja di dalam kewilayahan itu. Nanti kalau nggak ada, ya berarti bacanya agak lebih luas. Bagaimana helik-helik itu bekerja dalam SDGs-nya. Itu ya, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, dibaca ruang peran helik. Kita tunggu obrolannya besok. Nah, tugas, tolong salah satu bikin Google Drive, terus dikumpulkan di situ. Ya. Ketua siap kok, Pak. Bu Ketua bikin Google Drive kok, Pak. Sudah. Siapa ketuanya? Mbak Alia. Wah, itu ketua merangkap sekretaris bendara Ketua abadi. ICO apa aja itu? Enggak, Pak. Enggak. Bohong, Pak. Bagi tugas, Pak. Kita bagi tugas, Pak. Terima kasih. Ya syukurlah. Gitu. Ada orang hebat di belakang saya, Pak. Apa ya? Bagi tugas kok, Pak. Oke. Orang hebatnya suami apa tetangga atau apa. Ya, gitu ya. Jadi sebagian minggu depan di obrolkan itu hasilnya teman-teman. Sebagian lain ini presentasinya di kesempatan lain. Mungkin catatannya nanti juga kenapa ya helik itu dalam melaksanakan atau mendorong SDGs atau menjalankan mandat SFDRR itu juga tidak berkeadilan. Tuh. Pun gitu aja. Kalau ada lagi monggo, kalau nggak ada kita ketemu minggu depan di jam yang sama. Titip apa ininya apa? Jangan lupa kumpulan tugas ya. Ada pertanyaan lagi? Nek nggak ada, tak tunggu barang jadinya. Teman-teman tuh kemarin berapa orang ya satu kelompok tuh? 3. 3, 4. 3 orang. Oh, keren. Exceptional. Oke. Itu aja. Sampai ketemu minggu depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.